Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri, NIM 2018143380, kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Purwodarminto, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, hal-hal penting atau yang berguna bagi manusia. Sedangkan menurut Frenkel, dalam Husin Asmat 1981 halaman 87 menggambarkan bahwa nilai suatu penghargaan atau semangat yang diberikan seseorang atas pengalaman-pengalamannya. Adapun menurut Sandin, bahwa nilai seseorang terdiri dari seperangkat asumsi-asumsi, pengertian-pengertian, keyakinan, dan komitmen kita untuk mengarahkan pilihan perilaku. Secara teoritis, Sandi mengklasifikasikan nilai menjadi 1. Nilai hedonik, 2. Nilai estetika, 3. Nilai etika, 4. Nilai religius, 5. Nilai logika, dan 6. Nilai utility. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum nilai merupakan tentang baik buruk, tentang tata laku yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Nilai merupakan pencerminan sosial budaya suatu kelompok masyarakat. Pengertian sikap menurut para ahli. Menurut Konconingrat, sikap adalah disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Adapun model belajar pembentukan sikap, yang pertama mengamati dan meniru, yang kedua menerima penguatan, dan yang ketiga menerima informasi verbal. Kemudian teori perubahan sikap terdiri dari 3 macam. Yang pertama teori pembelajaran, yang kedua teori fungsional, dan yang ketiga teori pertimbangan sosial. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Ardianti, NIM 2018143371. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Hubungan antara sikap dan nilai, sebagian pakar psikologi berpendapat bahwa nilai lebih bersifat global daripada sikap. Pendapat lain mengatakan nilai merupakan sasaran yang lebih abstrak yang ingin dicapai oleh seseorang. Nilai mendasari pandangan hidup seseorang, oleh karena itu nilai tidak mempunyai objek yang spesifik seperti dalam sikap, namun sangat penting peranannya dalam pembentukan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Hurulaini Bidayari, NIM 2018143366. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Penanaman nilai dan sikap pada pembelajaran IPS itu hendaknya dipersiapkan dan dirancang terus-menerus dengan penekanan pada setiap tingkatannya yang berbeda. Karena semakin tinggi jenjangnya, maka semakin besar pula unsur pemahaman dan tanggung jawabnya. Pengajaran IPS itu dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan terbatas, sehingga tidak mungkin untuk dapat memperjelaskan atau memperkenalkannya seluruh nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu kepada siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa itu merupakan nilai-nilai pokok yang mendasar bagi kehidupan manusia atau kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Citra Hasimajunta, NIM 2018143369. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengajaran IPS di SD dan contoh penerapan nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran IPS yaitu ekonomi dan sosial budaya. Contoh dari ekonomi, mengenai mata uang, kita ajarkan anak untuk menggunakan uang seperlunya saja dan memberi tahu bahwa menghemat uang itu lebih baik. Contoh sosial budaya, anak diajarkan bagaimana berinteraksi dengan baik di lingkungan serta selalu diajarkan menghormati perbedaan kebudayaan yang ada. Contoh penerapan nilai dan sikap di dalam nilai estetika bisa kita diterapkan
lingkungan agar lingkungan kita enak dipandang, dan nilai sikapnya yaitu bagaimana cara kita mensikapi dan bertata krama serta dalam bersosial kepada orang.